Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar dari dua tokoh ya, yang sangat berjasa di dalam sejarah keselamatan. Ya, biasanya tokoh-tokoh dalam sejarah keselamatan kan laki-laki. Tapi di sini kita dihadirkan bagaimana rencana Tuhan bisa berlanjut gara-gara dua tokoh wanita yang sangat esensial di dalam karya penyelamatan ini. Kita mulai dari Miriam, ya, dan katanya ini mungkin ya dari para rabi, berasal dari kata merur, artinya kepahitan, karena dia inilah yang merasakan pahitnya penderitaan orang-orang Israel di Mesir ketika diperbudak, kemudian juga ditindas oleh Firaun dan orang-orang Mesir. Ada nanti menjadi Maria, ya Siti Miriam, macam-macam nih, hati-hati, karena ini mengacu ke saudara dari Musa dan Harun. Ini kakaknya ya, kakak Musa dan Harun. Orang tuanya namanya Amram dan Yochebed. Ini bapak ibunya. Ketiga tokoh ini itu sangat erat kaitannya untuk peristiwa Exodus. Ya. Keluaran itu tiga orang ini sangat berjasa. Biasanya kita hanya dengar kata Musa dan Harun, tapi sebetulnya Miriam ini sangat esensial perannya. Dia gembala, tapi sekaligus seorang nabi, ya, maka disebut nabiah. Mengapa? Kita akan lihat. Tapi ada kejutan besar dulu diberikan oleh Nabi Mika ketika dia mengutip dan memberi penjelasan tentang tiga tokoh ini. Ya, dia beri kata kejutan luar biasa. Coba kita lihat di sini. Dia katakan, umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa, Harun, dan Miriam sebagai penganjurmu. Oh, ini, Anda lihat, Miriam itu disisipkan di dalam tiga tokoh Exodus ini bukan sebagai saudara atau kakak dari Musa dan Harun, tapi sebagai penuntun, sebagai nabiah. Ini peranannya tuh benar-benar menuntun mereka, nabiah, dan dia perempuan yang sangat karismatis. Nah, di mana letak karismatisnya ini? Kita coba lihat mulai dari awal. Ya. Mulai dari awal ketika terjadi penindasan oleh bangsa Israel, Anda tahu bahwa akhirnya ibunya tidak bisa lagi menahan si bayi Musa di rumah yang begitu elok, dia cemas nanti anakku mati. Kemudian dia taruh bayinya di sebuah peti pandan. Lalu ya, ini kakaknya disuruh menjaga. Lihat apa yang diungkapkan tentang Miriam, walaupun nama Miriam tidak disebut. Anda lihat, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Dan kita tahu datang putri Firaun yang mau mandi lalu melihat bayi itu. Dan ketika dia melihat putri Firaun mendekati bayi itu dan dia tahu ini bayi Ibrani, ini gadis ini, kakak Musa ini langsung lari bertanya kepada putri Firaun, perlukah aku pergi memanggil seorang ibu penyusu dari antara orang Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri? Dan putri Firaun katakan, iya, pergilah. Lalu gadis itu memanggil ibunya. Dan ibu itu kemudian bisa merawat bayinya sendiri, yaitu Musa. Anda lihat peranan Miriam di situ. Dia yang kita tahu si Musa yang akan membebaskan Israel dari Laut Merah, Tebrau. Ya, ini Tebrau, Laut Merah itu di dalam bahasa Ibrani sub ya, Tebrau itu artinya gelagah. Ini diselamatkan dari air. Ya, dari air laut dia nyebrangkan dari air, diselamatkan dari air,
Dan air apa itu? Teberau. Siapa di Teberau itu? Miriam. Dia sembunyi di belakang itu, sementara bayi ini ditaruh di antara gelagah-gelagah itu, di antara Teberau itu. Memang namanya tidak disebut, tapi dia sembunyi di antara Teberau Sungai Nil. Teberau Laut Merah, artinya gelagah, sama. Kata yang dipakai sama di situ. Dan apa yang dilakukan oleh Miriam? Dia mengamati apa yang akan terjadi. Apa yang akan menimpa saudaranya yang ditaruh di peti pandan. Dari jauh dia terus lihat, dia amati, sangat teliti. Lihat apa yang dikatakan tradisi Yahudi yang mengidentikan Miriam sebagai nabi, nabiah. Dia katakan begini, sejak kenangan pertama, figur Miriam tidak bisa dipisahkan dari Musa. Mereka bekerja sama dari awal untuk karya keselamatan. Miriam adalah wanita yang berjaga-jaga. Dari jauh dia melihat apa yang akan terjadi. Dia berdiri di situ, terus mengamati apa yang akan terjadi pada adiknya yang masih kecil. Hidup Musa sangat tergantung pada Miriam. Pada sikap Miriam yang terus berjaga-jaga, yang penuh perhatian dan penuh rasa tanggung jawab. Dia bertindak seperti seorang ibu yang menjaga, melindungi anaknya. Ini luar biasa Miriam yang tidak mungkin disebut namanya di situ. Dan kitab Yubileum menambahkan ya, apa yang dikatakan. Ya, melukiskan apa yang dilakukan oleh Miriam. Dikatakan begini. Ibunya datang di malam hari untuk menyusuinya. Dan sepanjang siang, Miriam, kakak perempuannya, melindungi dia dari bahaya serangan burung. Lihat, bagaimana si kakak ngamati adiknya itu. Dia betul-betul tahu hidup adiknya sangat tergantung dari tanggung jawab dia, dari sikap dia yang berjaga-jaga. Dia berjaga-jaga, tapi tidak pasif. Bukan diam begini sembunyi, tapi dia betul aktif. Kalau ada burung dia akan usir, jaga adiknya. Kalau nanti bahaya hanyut, dia sudah lihat, perhatikan luar biasa. Dan begitu ada kesempatan, dia langsung bertindak. Ketika dia melihat putri Firaun, ini Miriam benar-benar cerdas. Dia gesit langsung mendekati putri Firaun itu, mengajukan usul. Dia tidak pasif, dia ajukan usul. Tidak begitu penting apakah usul itu kedengarannya kontradiktif. Kan bahaya. Kalau tahu anak ini adalah anak orang Ibrani, kan mau dibunuh oleh Firaun semuanya. Tapi lihat usul si Miriam ini. Seakan-akan sudah tahu apa yang bergejolak di dalam hati putri Firaun ini. Dan dia katakan, perlukah aku pergi memanggil seorang ibu penyusu dari antara orang Ibrani untuk menyusui bayi itu? Padahal kalau tahu ini orang Ibrani, dia akan dibunuh. Tetapi Miriam seakan seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi, apa yang ada di pikiran putri Firaun, dan dia memberikan usul. Dan usul ini penting sekali. Apa yang terjadi di sini? Miriam melihat Tuhan melindungi si bayi itu. Dia campur tangan dalam persoalan. Dan inilah titik awal. Usul Miriam ini mengubah nasib sial menjadi kemujuran. Kenapa? Karena dia memperhatikan di sini benar-benar dengan cinta. Dia mengamati adiknya penuh kasih. Dan melalui dia, karya penyelamatan oleh Tuhan akhirnya terrealisir. Luar biasa. Berkat tindakannya yang selalu berjaga-jaga, kreatif, berinisiatif, bertindak cepat, melihat peluang, akhirnya terjadilah karya keselamatan itu berlanjut. Dia sabar menunggu, tapi dia terus berjaga-jaga, berjaga yang aktif untuk melihat peluang-peluang yang ada. Dan itulah kita lihat hal pertama yang dilakukan oleh Miriam. Berjaga-jaga, penuh perhatian, penuh kasih, dan aktif
Begitu ada peluang, dia langsung mengambil kesempatan itu. Tapi semuanya didasarkan oleh cintanya kepada adiknya. Nah, ini kita lihat hal pertama dari Miriam yang memungkinkan akhirnya sejarah keselamatan terjadi. Dan apa yang dilakukan oleh Miriam mengingatkan kita akan gembala sejati di dalam bangsa Israel. Ketika mereka menyanyi, mereka akan mengidungkan lagu ini. Siapakah penjagamu Israel? Penjagamu adalah dia yang tidak terlelap, yang tidak tertidur, yang selalu memperhatikan orang yang dijaganya. Dan itu dilakukan oleh Miriam. Lihat nyanyian tentang gembala ini, sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur penjagamu Israel. Dan Miriam menampilkan Allah sebagai penjaga di situ. Karena itu seringkali di dalam Mazmur-Mazmur, Israel itu menyanyikan Sir Lamal. Ini lagu siarah yang sangat dicintai oleh orang Israel. Ya. Esa enai el heharim. Aku melayangkan pandanganku ke gunung. Dari mana pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan nanti. Dan takkan pernah tertidur penjagamu Israel. Dan Miriam menampilkan itu. Allah yang berjaga. Dan karena sikap berjaga-jaga itu, adiknya Musa selamat dari air. Memang Allah menuntun dan mengatur peristiwa menurut rencana keselamatannya. Tetapi sungai Nil yang mengancam, menebar kematian, diubah menjadi pembawa kehidupan, nasib baik bagi sekecil yang berbaring di peti pandan. Dan mengapa itu terjadi? Sebetulnya ada 3 perempuan yang ambil bagian di situ. Ibu si anak, putri Firaun, tetapi jangan lupa Miriam, si kakak yang terus berjaga di situ. Nah, itu hal pertama yang kita lihat. Di sini ada permainan bagus sekali di dalam teks ini kalau kita baca tulisan-tulisan Midras yang menyebut memuji-muji Miriam. Ya. Dia katakan sebab dalam Miriam Allah mengirim kepada umatnya seorang Goel, penyelamat wanita. Betul-betul dia dipandang juga sebagai yang menyelamatkan. Ya, Miriam disebut dari Merur. Ya. Jadi, Talmud dari Babilonia misalnya menghitung di antara 7 nabiah Israel, Sarah, Miriam, Deborah, Hana, Abigail, Hulda, dan Esther. Ini bukanlah gelar yang berlebihan, yang tidak pantas disandang. Tapi jelas Miriam memang seorang nabiah. Dikatakan, lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan semua perempuan tampil mengikuti, memukul rebana dan menari-nari. Nah, kenapa dia ditampilkan sebagai nabiah di situ? Kita lihat di sini ya, karya keselamatan yang dilakukan Miriam dulu. Jadi ini permainan kata Ibrani yang bagus sekali. Allah menyelamatkan bangsanya melalui seorang bayi yang dibuang ke sungai Nil pada peti pandan yang disebut Teva. Dan Teva itu persis sama artinya dengan Bahtera. Bahtera Nuh yang menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Karena ada keluarga Nuh yang diselamatkan. Begitu juga orang-orang Israel di Mesir diselamatkan karena ada seorang bayi masuk dalam bahtera, Teva, peti pandan. Dan itu terjadi di tengah-tengah Tibrau, ada sup. Dan sup inilah persis sama dengan Laut Merah. Mereka menyeberangi, dan kita lihat peran si Miriam di situ yang sembunyi di antara sup, memandang peti pandan yang ditaruh di antara sup. Akhirnya berkat pertolongan Tuhan, berkat kesigapan dia, terjadilah
karya keselamatan itu. Musa mengubah akhirnya air sungai Nil menjadi awal kemujuran. Itu yang kita tampil di situ. Jadi ini sekarang kita lihat bagaimana dia menari. Ini sebenarnya tekanannya kedua karya Miriam, mengapa dia begitu dipuji di Israel adalah ini, tulisan ini, apa yang dia lakukan setelah Israel menyeberang Laut Merah. Musa dan Miriam tampak bersama-sama di tepi Laut Merah. Ini dalam Keluaran 15. Keduanya menyanyi dan menubuatkan, membuat orang-orang lain menyanyi dan memuliakan Tuhan. Merekalah yang membuka mata orang Israel untuk mengakui bahwa karya penyelamatan itu semuanya dilakukan oleh Tuhan. Mereka tuh pasif sekali. Yang kerja itu semua Tuhan. Yang menggulingkan musuh, membelah laut itu, membuat mereka bisa berjalan, menghancurkan semua kekuatan-kekuatan Firaun. Yang kerja cuma Allah, bukan mereka. Semua dilakukan Allah dan benar-benar karya penyelamatan yang gratis. Nah, untuk membuka mata orang Israel, memahami karya Allah di dalam hidup mereka, supaya mereka tahu mensyukuri, memuji Tuhan. Kadang orang kan ada karya keselamatan, orang belum tentu lihat ini karya Allah. Nah, Miriam inilah yang memberi inspirasi itu. Dia mengarang lagu, dia memimpin nyanyian, dan sekaligus memainkan musiknya. Wah, ini luar biasa. Dia komponis, lalu memimpin orang nyanyi, dia sendiri menari-nari di situ. Oh, ini luar biasa sukacita kalau Anda lihat di sini, yang terkenal dengan nyanyian laut atau nyanyian baru. Nyanyikanlah kidung baru bagi Tuhan, kidung keselamatan. Nah, ini lihat di Keluaran 15. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan semua perempuan tampil mengikuti, memukul rebana dan menari-nari. Ini lagu yang terkenal yang kita nyanyikan juga pada waktu Paskah. Miriam memimpin nyanyian orang Israel. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan, sebab ia luhur dan jaya. Kuda dan penunggangnya dicampakkannya ke dalam laut. Ini, dan kalau Anda baca terus semua ceritanya tentang karya keselamatan. Jangan kita pikir Israel itu melihat Allah menjungkir balikkan kuda dan penunggangnya. Jangan Anda pikir Allah melihat secara langsung, Allah membelah air laut itu. Mereka tidak melihat. Tetapi mata iman yang memampukan mereka mengakui bahwa karya itu adalah karya Tuhan. Tapi siapa yang membuka mata mereka itu? Musa dan Miriam. Lagu ini membuktikan dan mengagungkan bahwa Tuhan melakukan karya itu. Ini seringkali kita pun mengalami hal yang sama di dalam kehidupan, kan? Keberhasilan kita, atau kita selamat dari sesuatu yang sangat berbahaya, belum tentu kita bisa melihat itu karya Allah. Nyanyian Miriam ini, kalau kita bisa baca, kalau dia bisa berdengung di dalam kehidupan kita, ini akan membantu kita untuk terbiasa melihat karya-karya besar di dalam kehidupan kita. Bukan pertama-tama karya kita, tapi ada sosok yang tidak kelihatan. Allah yang sedang bekerja di situ. Nah, Miriam menjadi inspirasi bagi kita untuk melihat itu. Dia memimpin nyanyian, penuh semangat, seperti anak muda. Padahal kalau kita duga, usianya sudah 90 tahun. Sebab kalau kita baca di Keluaran 7 ayat 7, Musa sudah berusia 80 tahun, Harun 83 tahun ketika berbicara dengan Firaun, minta izin keluar dari Mesir. Itu kan terjadi perdebatan sebelum ada tulah. Jadi Miriam itu pasti sekitar sudah 85-86 tahun. Nah, ketika mereka bisa berhasil menyeberang Laut Merah, mungkin dia sudah 90 tahun. Anda bisa bayangkan
nenek-nenek 90 tahun joget di atas, di depan laut itu, menari, memimpin lagu, konduktor yang memimpin lagu ya, dirigennya di situ, penuh antusias. Dan semua perempuan bisa terbius ikut menari dan menyanyi, bersorak-sorak. Ini kan karismatis luar biasa, seorang nenek. Tapi kenapa? Dia betul penuh sukacita karena dia mengalami bagaimana dulu pahitnya kehidupan, ditindas oleh orang Mesir, oleh Firaun. Bagaimana dia dicekam oleh ketakutan kehilangan adiknya Musa. Tapi semua diubah oleh Tuhan menjadi suatu kemujuran. Dia melihat Allah bekerja melalui adiknya di sini. Dan Anda tahu, hampir semua orang ibu Ibrani pasti mengajarkan lagu yang diajarkan oleh Miriam ini. Jadi paling tidak sekali dalam hidupnya mereka akan mengajarkan lagu ini kepada anak-anaknya. Karena ini memang lagu luar biasa. Ini lagu kemenangan yang tiba-tiba dilakukan Tuhan dan gratis. Ini lagu kebebasan. Dan Miriam yang membuka arak-arakan besar panjang. Waduh, ramai sekali. Tapi arak-arakan itu, barisan panjang kaum wanita itu, berlangsung juga dari waktu ke waktu. Dari generasi ke generasi. Karena terus diulang oleh orang Israel. Bahkan diulang juga oleh kita, orang-orang Kristen. Ya, Targum membaca ya, ini Targum. Ini membaca bagaimana dia melihat Keluaran 15 dan Mazmur 68 yang berbicara tentang nyanyian Miriam ini. Di Mazmur 68 kalau Anda baca, di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Lalu Targum berkomentar begini, mereka bergegas-gegas dan menyanyikan kidung, mengikuti Musa dan Harun yang menyanyi di depan mereka, di tengah-tengah para wanita yang benar memikul rebana bersama Miriam. Miriam hadir di situ. Dia bahkan pemimpin lagu. Ya, nyanyian dan tarian wanita-wanita tidak merayakan prestasi. Jadi, apa yang dinyanyikan oleh Miriam? Apa yang dia karang dan apa yang dia ajarkan kepada orang-orang Israel adalah pujian kepada Tuhan. Orang yang sebenarnya melakukan karya besar. Beda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel ketika mereka menyaksikan Daud berhasil mengalahkan orang Filistin, dan ketika mereka pulang, Daud dan pasukan Israel disongsong dengan nyanyian dan tari-tarian oleh wanita ini. Tetapi mereka menyanyikan kidung pujian kepada Daud, bukan kepada Tuhan. Mereka berkata, Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu. Buahnya apa? Saul marah. Saul benci kepada Daud karena dianggap lebih kecil daripada Daud. Nyanyian mereka melahirkan iri hati, kebencian. Sebab yang mereka puji manusianya, bukan penyebab utamanya, yakni Allah sendiri. Miriam mengajarkan kepada kita, pujian yang terbesar yang pantas kita berikan itu kepada Allah. Dan nyanyian itu terus diulang. Nyanyian ini tidak diulang, tapi nyanyian Miriam terus diulang. Ini yang saya katakan nyanyian baru ya. Putri-putri pimpin Miriam, Anda bisa bayangkan kurnya diiringi dirigen yang sudah umur 90 tahun. Jingkrak-jingkrak, pukul rebana. Apa kita tidak bergetar ya, melihat bagaimana semangatnya nenek tua ini memimpin lagu yang luar biasa. Dan lagunya indah sekali. Miriam Nabiah mengerahkan perasaan pujian ke tokoh yang sama. Diarahkan kita, siapa yang harus kamu puji? Dia mencegah pesta yang melahirkan rasa puas diri. Oh, ini karya saya, ini keberhasilan saya. Tapi mengajak menyanyi bagi Tuhan, satu-satunya pemenang. Nyanyiannya
memimpin pujian kepada Tuhan, satu-satunya yang agung, yang pantas ditinggikan. Inilah refrennya sangat bagus dari Tuhan. Marilah kita memuji memuliakan Tuhan, karena kuasa dan kebesaran itu milik Dia. Di atas segala kesombongan, Dia ditinggikan. Dan di atas semua yang besar, Dia diangkat. Karena Firaun yang tidak beriman, memberontak di hadapan Tuhan, dan mengejar bangsa Israel, maka kuda-kuda dan keretanya dilemparkan, ditenggelamkan ke dalam laut Tiberau. Nah, lihat pujian luar biasa refren yang dipakai di dalam Targum. Ini dipakai terus nyanyiannya. Jadi itu. Jadi kita lihat Musa dan Miriam sudah dipakai mereka sebagai tokoh besar. Sekarang kita lihat, selain sebagai gembala yang mengawasi, selalu menjaga, berjaga-jaga bagi dombanya yang melihat Musa, tetapi juga dia seorang profetis, seorang nabiah, ya, yang tahu bagaimana melihat karya Allah di dalam kehidupan manusia. Tapi juga dijelaskan begini, menarik, kenapa dia disebut nabiah? Ya, nabiah itu kan orang yang bisa menubuatkan sesuatu, ya, yang menubuatkan apa yang akan terjadi. Nah, di mana nabiahnya si Miriam ini? Sesungguhnya kenabiannya terungkap dalam musik dan nyanyian. Dengan kata lain, pengajaran yang paling agung ialah pengajaran yang mencapai hati dan menggerakkan orang ke dalam pujian. Ini karena nabi harus mewartakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan. Nubuat utamanya penuh dengan seruan puitis dan karismatis. Miriam memainkan secara efektif peran sebagai pembimbing spiritual di antara anak-anak Israel yang hidupnya bisa sampai sekarang. Itu. Tapi juga nanti kita lihat dia mampu nanti menubuatkan bahwa Musa itu adalah tokoh yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jadi itu sebetulnya juga salah satu nabiahnya. Tapi nabiahnya antara lain mewartakan itu lewat lagu itu. Nah, sekarang ada hal yang mungkin Anda merasa, wah Miriam ini agak kurang ajar orangnya. Jadi kan ada Musa, Harun, dan Miriam. Di antara tiga tokoh itu, sepertinya Musa yang paling menonjol. Nah, terjadi seakan-akan ada konflik di situ. Ditampilkan Miriam dan Harun seakan-akan iri hati, lalu menentang dan menantang otoritas Musa. Karena dia kawin dengan seorang Kus. Tentunya ini awalnya. Jadi dia mencela Musa yang menikahi bukan orang Yahudi, tetapi orang Kus. Jadi, nah kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Apa benar hanya Musa yang mendengar firman Tuhan, padahal dia kawini bukan orang Yahudi, orang Kus. Bukankah ia berfirman dengan perantaraan kita juga? Bukankah aku juga mendapat inspirasi ilahi? Nah, dia mulai ngelawan Musa. Nah, Musa lalu dikatakan seorang yang sangat rendah hati, lebih daripada setiap manusia. Ketika diserang begini, Tuhan membela Musa. Ini lihat, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Musa, Harun, dan Men, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Ketiganya pun keluar. Lalu turunlah Tuhan dengan tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Ia memanggil Harun dan Miriam, keduanya pun tampil. Ia berfirman, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dalam dia, dengan dia dalam mimpi. Dia jelaskan bahwa Musa ini memang nabi pilihanku. Tapi apa yang terjadi? Ketika awan telah naik dari atas kemah, tampaklah Miriam kena penyakit kulit yang menular, putih seperti salju. Ini dulu diterjemahkan dengan penyakit kusta, tapi kami melihat ini bukan kusta, ini penyakit yang aneh, ya, membuat orang menjadi kulit menjadi putih, membuat orang jadi najis,
dan bisa melekat di tembok. Ya, penyakit ini bisa melekat di tembok juga. Jadi bukan kusta, tapi betul-betul mengerikan dan sangat menular. Maka orang harus dipisahkan dari komunitasnya. Harun berpaling kepada Miriam. Dilihatnya Miriam kena penyakit kulit yang menular. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ampun tuanku, jangan timpakan kepada kami dosa yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Tolonglah Musa, doakan kami." Lalu Musa berseru, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Seandainya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Lalu Miriam dikucilkan di luar perkemahan selama 7 hari. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Aserot dan berkemah di padang gurun Paran. Sepintas, kalau Anda baca cerita itu, kesannya Miriam di sini dipermalukan. Karena dia menantang otoritas Musa, tetapi juga akhirnya dia dihukum 7 hari dan dikucilkan. Tetapi orang Yahudi, para rabi, menafsirkan dengan kacamata yang berbeda. Justru ini pujian kepada Miriam. Loh, kok bisa? Dia ambil yang bagian belakang ini. Ya. Dia katakan di sini, bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Nah, lihat di sini. Jadi memang persekongkolan ini terasa menyakitkan. Harun dan Miriam terasa buruk sekali. Tetapi lihat, dia perempuan yang berani melakukan kritik terhadap otoritas laki-laki, terhadap kepemimpinan seorang laki-laki. Ini, tetapi juga ketika dia salah, dia memohon ampun ya lewat Harun. Tetapi ketika dia bersalah, apa yang dilakukan oleh orang Israel? Mereka sangat menghormati Miriam. Masa penantian selama 7 hari, mereka tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Dilihat oleh tradisi Yahudi sebagai tanda keluhuran wanita yang istimewa ini. Meskipun bernada negatif, Miriam toh dilihat perspektif, ini pengangkatan Miriam. Miriam begitu penting, sehingga semua menantinya, mulai dari bangsa itu, para imam, bahkan Allah sendiri. Karena tiang awan tidak naik sebelum Miriam kembali. Jadi kita lihat di situ, betapa Miriam dihargai. Betapa mereka mengakui jasa-jasa perempuan ini. Dan dia memang pantas ditunggu sebagai balasan apa yang telah dia lakukan. Menantikan Musa di tepi sungai Nil. Sehingga hidup Musa selamat. Dia menanti, dia berjaga. Karena itu selayaknya Israel, Musa, bahkan Tuhan sendiri menantikan Miriam kembali. Jadi itulah yang kita lihat di dalam kehidupan Miriam yang sangat dihargai. Kita lihat buah dari kesetiaan dia berjaga, kesetiaan dia menanti. Sekarang di bagian akhir ya, kita lihat di meninggalnya Miriam. Jadi sangat wanita ini luar biasa. Kadang-kadang kita tidak memahami kehebatan wanita ini. Di akhir hidupnya, dia dilihat sebagai simbol air. Sumur yang mengacu ke Rahel dikaitkan secara erat pula dengan Miriam. Adanya dan tiadanya air dalam tradisi Agada itu dikaitkan dengan kehadiran dan tidak hadirnya Miriam. Seperti air diberikan karena hak Miriam, demikian kematiannya membuat air menjadi kurang. Maksudnya begini, orang yang melakukan perjalanan di padang gurun
sangat membutuhkan air, sangat esensial, karena kan panas. Ternak apapun tidak bisa hidup kalau tidak ada air. Nah, pada dirinya sendiri, apa yang dilakukan di dalam bilangan ini sangat menarik mengungkapkan Miriam itu sumber air. Lihat, saya baca teksnya. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan, mendingan kami mati di sana. Mereka tengkar karena tidak punya air. Maka tempat itu disebut Meribah, Rib, itu mereka artinya bertengkar. Mereka ngamuk karena tidak ada air. Kapan? Setelah Miriam meninggal. Jadi meninggalnya Miriam, kakak sulung, dipertentangkan dengan kematian Musa dan Harun nanti di bilangan. Itu sama-sama nanti ada yang meninggal. Tapi berita kedua, ada episode baru, yaitu air di Meribah yang diperdebatkan. Gimana orang Yahudi melihat peristiwa ini? Mereka menafsirkan begini, mereka lebih melihat ini berkaitan erat, padahal itu mungkin tidak melihat ada kaitan. Kalau kita lihat, apa sih hubungannya antara kematian Miriam dengan tiadanya air di Meribah sampai mereka tengkar? Miriam kan sudah mati. Setelah itu baru ada masalah air dan mereka debat. Menurut orang Yahudi, karena air diberikan berkat jasa Miriam, maka ketika ia meninggal, air pun kurang. Nah, ini mereka lihat lain. Bagaimana dia lihat Miriam ini orang yang berjasa memberikan air kehidupan kepada orang Israel. Sehingga ketika dia meninggal, mereka kekurangan air. Padahal kalau kita baca teksnya kan seperti nggak ada nyambung. Lihat, dia katakan di sini, di Targum misalnya, karena sumur diberikan berkat jasa Miriam, maka ketika dia meninggal, sumur tersembunyi dan tidak memberikan air lagi untuk komunitas. Ini lihat betapa mereka mengagungkan Miriam sebagai sumber air. Mengapa Israel yang sedang bersiarah di padang gurun menerima air karena Miriam? Karena Miriam dilihat juga sebagai nabi. Dia berbicara atas nama Tuhan dengan kepercayaan menantikan kepenuhan. Apa yang dengan perantaraan dia akan dimaklumkan oleh Tuhan. Dialah wanita yang mempercayakan diri pada Tuhan, berharap pada firman-Nya, dan memungkinkan air keluar dan naik. Air penyataan ilahi, air sabda yang memberi hidup kepada Israel di padang gurun menuju tanah perjanjian. Dia beri air sabda kehidupan. Kenapa? Dia juga menerima. Lalu nabianya ini yang mengejutkan, bagi saya sangat mengejutkan, yaitu bahwa Miriam lebih dari setiap wanita di perjanjian lama, ya, dan para nabi. Kegiatannya mengusulkan banyak hal, pemeliharaan kritik terhadap pemimpin laki-laki, penafsiran profetis karya Allah dalam sejarah, hingga animasi liturgi. Ya, ini musik liturgi Miriam. Bahkan Miriam tahu menubuatkan betapa indah menariknya tindakan-tindakan dalam upacara sabda, air sabda dan komunitas. Banyak sekali kita belajar dari Miriam. Nah, Musa dan Miriam mengungkapkan kelengkapan dalam tuntunan bangsa, sebuah kepemimpinan, leadership, yang terdiri mestinya dari laki-laki dan perempuan, yang mampu mengajar juga dewasa ini tentang bagaimana membangun bangsa ini mengecap keramah-tamahan Allah dalam kemahnya. Dua, laki-laki dan perempuan, punya peran kepemimpinan. Itu. Jadi dia nanti dikatakan menubuatkan Musa, pengalamannya di situ, bagaimana dia mampu melihat karya keselamatan dilakukan oleh Tuhan. Ini dia mampu mewartakan itu ya lewat lagunya itu. Oke, kita masih punya lagu waktu sedikit ya tentang Yosabat ini.
Ya, Yosabat sedikit berbeda dengan dengan tokoh Miriam. Ini sudah di zaman kerajaan. Ya. Jadi kalau kita lihat ini ceritanya itu begini. Jadi kerajaan Israel itu kan terpecah menjadi dua setelah kematian Salomo. Ada utara, ada selatan. Nah, utara itu nanti dinastinya itu mulai di zaman Omri. Ya, ada dinasti Omri yang kuat sekali. Tapi suatu kali Yosafat ini raja Yehuda, ini raja yang saleh sekali. Yosafat ini diganti oleh Yoram, anak sulungnya yang berusia 32 tahun. Tapi karena ketakutannya, kita tahu Yoram ini agak tidak kurang beres, dia membunuh 7 saudaranya yang lain. Karena dia sangat ambisi, dia katakan tidak berkenan kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, semua saudaranya dia bunuh. Asaria, Yehiel, ini semua dibunuh. Kemudian dia menjadi raja selama 8 tahun, meninggal lalu diganti oleh Ahasia, anaknya yang bungsu. Ibu Ahasia ini bernama Atalia. Jadi kesaudara yang lain sudah mati, tinggal Ahasia. Lalu ibunya bernama Atalia, ini cucu dari Omri. Ini kerajaan utara sebetulnya. Ya, Atalia ini. Kerajaan Israel Utara, bukan Yehuda. Nah, terjadi pemberontakan. Ahazia, satu-satu anaknya ini, itu dibunuh oleh Yehu, cucu dari Nimsi. Nah, ketika dia melihat anaknya ini dibunuh, Atalia nggak bisa terima, dia marah sekali, dan karena dia memang ada hubungan dengan kerajaan utara, dia mau menghabisi semua anak raja yang punya darah Daud, keturunan Daud. Jadi dia mau binasakan semua keturunan raja dari Yehuda, yaitu dari Daud. Dengan ini, maka akan ada bahaya janji Tuhan kepada Daud bahwa kerajaanmu tidak akan pernah binasa, bahwa dari engkau akan turun Mesias. Nah, ini kan berbahaya sekali. Sebab kalau Atalia berhasil membunuh semua anak raja yang punya darah Daud, berarti janji Tuhan kepada Daud bahwa kerajaanmu akan abadi, ini bisa batal. Janji mesianik bisa gagal. Nah, disinilah kita lihat peranan seorang ibu yang bernama Yosabat. Dia sebetulnya anak perempuan dari Raja Yoram. Jadi dia masih saudara dengan Ahasia. Dan dia istri dari Imam Yoyada. Mereka mesti punya darah keturunan Raja Daud. Nah, dia melihat bahaya ini, Yosabat melihat bahaya ini, karena itu ketika Atalia mengumpulkan anak-anak raja dan mau membasmi, membabat mereka semua, dia menculik salah satu anaknya yang bernama Yoas. Jadi anak dari Ahasia ini, ya, yang mau dihabisi oleh Atalia, itu salah satunya dia sembunyikan. Ya, dia sembunyikan, ditaruh di gudang, lalu diberikan seorang inang, ibu pengasuh, yang akan menyusui dia. Tapi dia disembunyikan di gudang. Ya, dengan pembantunya, ibu pengasuh yang akan memberi dia susu, sehingga anak ini selamat. Atalia menjadi raja, menjadi ratu, memerintah di Yehuda, tidak tahu bahwa ada satu anak dari Ahasia, keturunan Daud, yang masih hidup. Ya, yang bernama di sini Yoas, ya, Yoas bin Ahasia, karena dia anak Ahasia. Nah, apa yang terjadi? Yoas ini tinggal selama 6 tahun bersama Yosabat. Ya, memang diasuh oleh inangnya itu, tapi jangan lupa Yosabat ini
punya suami seorang imam, yaitu Imam Yoyada. Nah, imam ini kan orang yang punya kedudukan cukup penting di zaman itu. Karena ada bait suci. Dialah pemimpin di bait suci. Kalau orang Lewi kan yang tugas bagian kur, bagian nyanyi, bersih-bersih, ngepel, jaga pintu gerbang, itu orang-orang Lewi. Tidak semua orang Lewi itu imam. Nah, imam itu punya jabatan penting. Dia pemimpin di bait Allah itu. Nah, rupanya si Yoas ini disembunyikan di satu ruang di bait Allah. Kan ada banyak ruang-ruang di pinggirnya itu. Dan disembunyikan di situ. Lalu pada tahun ke-6, jadi dia berusia 7 tahun. Jadi anak ini berusia 7 tahun, mulai dipikirkan oleh Yoyada untuk menobatkan dia menjadi raja. Karena kerajaan bawah, kerajaan Yehuda di bawah itu kan dari suku Yehuda aja yang menganggap diri mereka itu keturunan Daud. Yang mendapat janji Tuhan akan melahirkan Mesias. Nah, satu-satunya pewaris tahta Daud itu tinggal Yoas ini. Tapi dia masih kecil ya, masih umur 7 tahun. Sementara yang meraja itu neneknya, yaitu Atalia, yang sangat galak mau menghabisi semua keturunan Daud karena linknya dia itu ke kerajaan Israel, kerajaan utara. Dia masih dari dinasti Omri. Nah, apa yang terjadi? Sementara Atalia berkuasa, diam-diam Yoyada, istri dari Yosabat, dia imam ini, merancang suatu, boleh dikatakan, pemberontakan terhadap Atalia. Dia panggil pasukan 100, kepala pasukan 100 kan ada banyak kepala-kepala mereka. Dia panggil, karena dia seorang imam, dia punya wibawa. Mereka panggil, lalu orang-orang itu datang. Nah, setelah mereka datang, apa yang terjadi? Yoyada katakan, saya punya rahasia untuk kalian. Putra mahkota keturunan Daud masih ada. Tapi saya tidak mau keluarkan. Karena nanti bahaya kalau ketahuan akan dibunuh oleh Atalia. Saya bilang, saya tak mau keluarkan. Nah, kalian masih setia enggak kepada Raja Daud? Ya, kepada Yehuda? Setia enggak? Kalau setia, kita membuat perjanjian. Lalu mereka sepakat, karena dia tahu orang-orang ini pasti setia ya kepada Daud dan keturunannya. Karena itu mereka mengakukan perjanjian, lalu diatur nanti pada hari Sabat setelah ibadah kita akan melakukan upacara besar ya setelah hari Sabat, upacara Sabat. Diaturlah di mana pasukan ini akan berdiri berjaga, ada yang di depan, sudah diatur. Kalau Anda baca di dalam kitab ini 2 Raja 11 ya, dan 2 Tawarikh 21 itu ceritanya cukup panjang. Anda akan melihat bagaimana strategi yang dipakai oleh Yoyada supaya menjaga bait suci itu aman. Karena mereka akan melakukan upacara besar, yaitu memahkotai, jadi mentabiskan anak yaitu yang berusia 7 tahun, yaitu Yoas, menjadi raja. Dan sekaligus memaklumkan pemberontakan melawan Atalia, ya, yang mengklaim dirinya sebagai ratu di situ dan menghabisi semua keturunan Daud. Nah, terjadi begitu, mereka sepakat, mereka lalu membuat perjanjian, lalu apa? Terjadilah peristiwa itu. Ketika mereka berkumpul, dan beberapa rakyat juga berkumpul di situ, karena kan selesai upacara Sabat. Mereka lalu Yoyada mengeluarkan Yoas dari persembunyiannya, lalu memahkotai dia menjadi raja. Dan semua berteriak, hidup raja, hidup raja. Jadi berteriak ramai sekali ketika pemahkotaan ini. Gemparlah seluruh wilayah di sekitar bait suci ini di Yerusalem, dan didengar oleh
Atalia. Wah, ini kalau Anda lihat ceritanya, Atalia marah sekali dan dia datang membawa pasukan mau membantai mereka, tetapi tentu saja Yoyada dengan pasukan 100 sudah sangat siap menyambut kedatangan Atalia dan membantai Atalia. Jadi dia dibunuh. Kemudian Yoas lalu mengadakan perjanjian dengan Tuhan, dengan raja dan rakyat. Dibuat lagi perjanjian di situ, kesetiaan mereka kepada Tuhan, kesetiaan mereka kepada raja, dan sahlah Yoas ini menjadi raja. Lalu ini dia akhirnya menjadi raja yang baik sekali. Dia memusnahkan semua Baal, bentuk-bentuk berhala dia hancurkan, dan mulai lagi memulihkan Israel menjadi orang-orang pilihan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, kita melihat dua sosok wanita di dalam kehidupan yang memainkan peranan dalam karya keselamatan. Mungkin ya seperti Yosabat, apa yang dilakukan kelihatannya sepele, tapi dia lakukan dengan hati, dengan kasih, dan terutama selalu di dalam perspektif Allah di dalam kehidupan kita itu punya rencana besar untuk karya keselamatan. Dan setiap orang itu mengetahui dia punya peran di dalam karya itu. Hanya seringkali kita tidak lihat peran kita di situ, di dalam kehidupan itu. Allah punya panggilan untuk kita masing-masing, supaya kita ambil bagian di dalam karya keselamatan itu, supaya semua orang bisa diselamatkan. Ada peran kita kecil-kecil, kelihatan mungkin sepele, seperti yang dikatakan oleh Yosabat. Ya, dia berhasil menculik, sudah sembunyikan. Nah, tentu saja ada bahaya, ancaman dia bisa dibunuh kalau ketahuan. Ya, tentu ada risiko besar di situ. Tetapi dia berani lakukan karena kasihnya, dan karena dia juga tidak menginginkan kekerasan seperti itu. Tetapi itu membuahkan hasil yang luar biasa di dalam konteks karya keselamatan. Sehingga janji Tuhan kepada Daud tidak terbatalkan sampai kepada kita. Nah, itulah beberapa yang bisa saya sampaikan tentang Musa dan Miriam. Tapi bagus kalau ada pertanyaan dari Anda, ya ada apa tuh pemikiran-pemikiran lain, silakan saya beri waktu untuk menyampaikannya, silakan. Dari Ibu Bernadette, apa yang dilakukan kedua tokoh perempuan tadi, Maryam dan Yosafat, yang mengingatkan pada kalimat cerdik seperti ular, tulus seperti merpati ya Papa Skalis? Ya. Dan ini yang kita harus lakukan, ya. Orang tuh harus cerdik. Ya. Apa yang dibuat oleh Miriam itu sangat mengagumkan. Dia jaga, dia lihat Musa kan, dia lihat adiknya. Sekali lagi, apa yang mendorong dia? Dia sangat mencintai adiknya. Dia ingin adiknya selamat. Dia amati, dan dia orang yang berjaga itu kan selalu was-was kan. Apalagi Anda bayangkan, air itu bisa mencungkir balik kan Musa lalu tenggelam kan. Apalagi sungai Nil bukan sungai yang kecil. Tapi dia awas sekali menjaga di situ. Dan itu hanya dijaga oleh teberau. Coba nggak ada teberau, hanyut Musa itu. Nah, itu dia ditaruh di situ. Nah, apa yang dilakukan dia oleh Miriam itu betul mengamati, betul mengawasi. Dan dari apa yang dia lakukan, dia cerdik sekali. Begitu lihat putri Firaun, ini kan bahaya. Ketahuan ini bayi Ibrani, habis dia. Tapi lihat, dia dikatakan seorang nabiya. Dia tahu bahwa Musa ini orang pilihan. Dialah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan. Karena itu langsung kreatif, tak kejar. Saya bisa kan panggilkan ibu yang bisa menyusui dia? Oh ya, oke. Dia panggil ibunya sendiri. Itu kan pinter kan? Panggil ibunya sendiri, dia panggil. Dan istri Firaun, putri Firaun ngasih. Maka dibawalah mereka sama-sama ke istana, dan itu awal dari karya keselamatan. Nah, saya beri tafsiran lagi. Orang Yahudi ini memang pintar membaca teks itu. Satu rabi bilang begini, di sinilah letaknya sebetulnya Miriam itu seorang nabi, karena dia sudah tahu Musa ini dipilih Tuhan
akan menyelamatkan bangsa Israel. Satu-satunya tugas Musa nanti jadi penyelamat. Dia menyampaikan itu, tetapi orang tidak percaya. Kenapa? Seperti penyelamatan itu akan segera berakhir ketika putri Firaun mengambil anak itu. Seakan-akan selesai. Tidak akan terjadi. Tapi apa yang baru terjadi, bahwa nubuat dia Musa akan menjadi pembebas ketika Miriam menyanyikan lagu baru itu. Baru di situ terbukti apa yang dinubuatkan oleh Miriam, bahwa Musa inilah yang dipilih Tuhan sebagai penyelamat. Terbukti di dalam peristiwa setelah penyeberangan Laut Merah. Di situ Miriam ungkapkan sukacitanya. Ini benar, Musa ini orang pilihan Tuhan. Nah, itu dia dibilang nabiah di situ. Itu ya, luar biasa dia lihat orang membaca teks itu di situ. Ya. Jadi betul Bu, jadi itu cerdiklah ya seperti Miriam. Lihat peluang ya, langsung, jangan tunggu-tunggu pasif begitu. Ya. Ada satu pertanyaan yang bagus. Kita sebagai orang Kristiani terbiasa memuji, memuliakan Tuhan seperti mengikuti teladan Miriam yang tadi memuji dan memuliakan itu, dia sudah tahu apakah yang terjadi dan dia jalankan. Tetapi ada seorang teman beragama lain bertanya, mengapa hanya memuji Tuhan jika terjadi hal yang baik? Bagaimana kalau ada kejadian buruk? Umat Kristiani apakah masih menyatakan puji Tuhan juga? Contohnya seperti ini. Ada kejadian pesawat jatuh. Lalu di sosmed ada yang posting, puji Tuhan saya batal naik pesawat tersebut. Tetapi apakah hal itu pantas mengingat banyak yang meninggal? Kata puji Tuhan jadi terkesan, yang meninggal pasti bukan anak Tuhan, jadi dia tidak diselamatkan. Bagaimana pendapat Papa Skalis dengan menggunakan kata puji Tuhan itu? Apakah dengan lebih baik, dengan lebih bijak? Jadi begini, orang yang bisa memuji Tuhan di dalam malapetaka, di dalam pandemi, dan sebagainya, itu adalah orang yang mampu melihat sesuatu yang baik di balik penderitaan, di balik kesusahan. Inilah ungkapan iman sebetulnya yang jauh lebih dalam di situ. Bukan dia melihat sesuatu karena itu buruk bagi orang lain, tetapi dia mampu melihat sesuatu yang positif di balik yang negatif. Hidup itu betapapun buruknya, masih ada sisi positifnya. Tidak semuanya wajah yang negatif itu jelek semua. Di balik muka buruk pun masih ada sesuatu yang baik. Semua peristiwa jahat, peristiwa apapun, ada sesuatu yang baik. Iman memampukan orang melihat yang positif itu. Ya, bukan dengan jadi kalau alasannya dia, yang mati itu orang yang bukan beriman, nah itu saya kira kesimpulannya yang kurang pas. Ya, tapi bagaimana melihat di balik peristiwa itu ada hal yang positif. Nah, misalnya tadi orang itu melihat dia, puji Tuhan dia selamat karena dia melihat bagaimana Tuhan menuntun dia sampai dia selamat. Tidak jadi ikut. Nah, itu kan dia melihat karya Tuhan yang menyelamatkan dia. Jadi harus dilihat pujian kepada Tuhan itu karena kemampuan kita melihat yang positif di balik yang negatif. Nah, seperti Miriam, ditindas begitu, dibunuh, ya, dia masih bisa melihat sesuatu yang positif. Tuhan masih lindungi saya. Dia kreatif, dia buat sesuatu, mengungkapkan bagaimana dia percaya Tuhan tetap menjadi pelindung dia di dalam situasi yang sulit, bukan meninggalkan dia. Nah ini, ketika kita mampu di situ, itu sebetulnya iman yang besar. Tadi saya katakan perbedaan kita di dalam memuji. Memang kalau kamu baik, temanmu baik, kita puji teman, tapi tidak berhenti di situ. Kita berhenti pujian itu yang layak dipuji akhirnya kepada Tuhan. Orang baik, besok dia bisa jahat. Seperti yang pujian kepada Daud ketika dia pulang perang. Dipuji, menari-menari. Tapi apa yang terjadi kemudian? Habis itu dia dimaki kan. Akhirnya dia dikejar, mau dibunuh oleh Absalom. Karena pujian kepada manusia itu tidak pernah abadi. Tidak pernah abadi. Apa yang dibuat manusia, tidak ada yang abadi. Semuanya akan binasa. Termasuk saya katakan, bait Allah yang hebat pun sepertinya akan abadi. Binasa. Tidak ada. Karena itu kalau pujian kita kepada orang, oke, tapi itu bukan pujian yang abadi. Pujian yang abadi selamanya, itu hanya kepada
Allah, sumber dari sebuah kebaikan itu. Jadi jangan khawatir karena lihat sesuatu yang buruk ada celakaan. Kalau Anda mampu memuji Tuhan, tapi tulus ya, tulus, bukan karena Anda mau jelekkan orang, bukan karena mensyukuri orang lain susah, tapi karena melihat di balik peristiwa negatif itu ada yang positif. Seperti Israel ketika dibuang ke Babel, mereka mampu melihat bagaimana Allah mengubah mereka dari hal yang buruk sekali. Karena itu iman mereka tumbuh justru ketika dibuang ke Babel setelah mengalami krisis iman yang luar biasa. Nah, ini yang harus dilihat. Jadi bagi saya setuju tetap ya puji Tuhan di dalam peristiwa buruk, hanya motifnya harus jelas. Motifnya bukan suatu yang negatif malah, tapi bagaimana melihat Allah bertindak di dalam karya itu. Dan inilah sering kita kurang mampu kan melihat itu, kurang mampu. Akhirnya kita putus asa, kecewa, seakan-akan Tuhan ngapain Tuhan kemana, nggak peduli. Ya, itu. Luar biasa, tetapi memang saya juga mau menambahkan wanita-wanita dulu dalam kitab suci memang luar biasa. Seperti Miriam masih dikagumi, ya maksudnya karyanya sampai dengan 90 tahun. Artinya imannya terus terasa walaupun jatuh bangun. Tetapi saya lihat ya, Bapak sekali di zaman ini mungkin ya saya tidak bisa berbicara untuk orang lain, tetapi saya melihat untuk perjalanan hidup untuk dalam masa COVID saja memang udah banyak yang menyerah, kok ada COVID, bisnis saya tutup, ataupun ada yang sakit. Memang perjalanan hidup itu tidak semudah dikatakan kalau dibandingkan dengan zaman dulu. Entah kenapa di dalam zaman ini orang merasa kok begitu susah hidup, begitu banyak tantangan. Jadi seperti dulu diberikan misa online, sekarang orang jadi males ke gereja. Jadi apakah imannya lebih lebih sedikit tidak seperti zaman dulu lebih kuat atau karena tantangannya lebih luas dan godaan lebih banyak? Menurut saya kadang-kadang orang Kristen tuh perlu dianiaya kadang-kadang supaya imannya kuat itu. Seringkali di dalam penderitaan, gambaran kita di Kristus, justru ketika kesusahan, kita baru bisa bangkit di dalam hidup kita. Acap kali butuh begitu. Kita tahu enaknya makanan enak, itu ketika kita pernah makan yang tidak enak. Ya kan? Kalau Anda makannya enak terus ya, dikasih makanan enak, ya sama aja. Tapi ketika Anda merasakan sesuatu yang tidak enak, cuma nasi sama garam, wah begitu bahkan akan, wah itu lain kan gembiranya. Tapi kalau enak terus, dia apa? Nggak bisa menghargai sesuatu karena nggak pernah ngalami yang buruk. Itulah yang terjadi pada kita. Jadi seperti Paulus katakan, saya bisa menikmati kekurangan, bisa menikmati kelebihan. Nah, kalau saya bisa, itulah keseimbangan orang. Kalau Anda hanya bisa yang enak aja, itu nggak seru hidup itu. Nggak bisa merasakan indahnya sesuatu yang penderitaan itu. Nah, itu sulit. Nah, bagi saya, nggak apa-apa kita ngalami jatuh bangun. Kalau saya saksikan, ya banyak ibu-ibu yang luar biasa di dalam imannya. Walaupun mungkin dia tidak ke gereja, takut, dan sebagainya, tidak berarti bahwa imannya hilang. Ya, bahkan mungkin dia lebih cerdas di dalam memaknai kehidupan, melihat kehadiran Tuhan di dalam hidupnya ini lewat pengalaman. Jadi kita nggak bisa menilai seseorang itu hanya karena dia rajin ke gereja, rajin berdoa, nggak bisa dinilai dari situ. Ada orang rajin ke gereja itu hanya karena perasaan. Dia ke gereja karena kalau nggak ke gereja rasanya nggak enak. Nah, itu kan bahaya. Anda jadi budak perasaan seperti itu, bukan karena merasa saya ingin memuji Tuhan, sungguh itu hanya karena nanti dibilang sama tetangga saya kok kurang ini. Nah, itu kan lain lagi. Tapi dia punya motif ke gereja itu betul-betul dari ketulusan dan buahnya berbeda. Buahnya berbeda bahwa ekaristi yang menjadi puncak kehidupan kita mengalir juga di dalam kehidupannya. Ketika dia tunjukkan kamu semangat berbagi, Yesus membagi, dia juga punya digerakkan untuk berbagi. Bukan sebaliknya pulang dari gereja berbuat jahat. Nanti kayak di Amos kan, pergilah engkau ke gereja, ke Gilgal, pergilah ke Betel, dan perbanyaklah perbuatan jahatmu. Nah itu, kita ke gereja hanya nutupi jahatnya kita. Kita banyak curi uang, kita sumbang ke gereja supaya kelihatannya kita orang baik. Kan bahaya malah. Ya, itu jadi saya kira iman jangan dinilai hanya dari situ, tapi bagaimana perbuatan orang dijiwai oleh ibadah yang dia lakukan. Nah, itu saya kira
Miriam itu memberi kita inspirasi bahwa pujian dia itu lahir dari pengalaman. Dia lahir dari refleksi dia. Ini Allah, langsung spontan. Spontan sekali itu, luar biasa. Ini liturgi kita harus belajar dari Miriam juga ya. Kan kadang-kadang takut-takut nyanyi. Di gereja kan kita kaku, mau puji Tuhan, mau tepuk tangannya, enggak lepas kita. Kan harus ada aturan, bungkuk begini, harus berdiri. Nah, kadang-kadang kita kurang los. Nah, di karismatik diberi kesempatan kayak yang ekspresif gitu. Karena sebenarnya pujian Tuhan harus los dari kita, lahir. Pembira nyanyi ya gerak-gerak. Tapi di gereja kok gerak-gerak dipentelengi sama yang lain, gue buat apa gitu ya? Tak bisa, harus kaku, harus ada ikut ya. Masing-masing punya model liturgi. Nah, Miriam wanita ini bisa memberi inspirasi bagi kita. Gimana sebuah liturgi pujian kepada Tuhan itu? Itu. Ya, di situ. Selamat siang Pak Paskalis. Oh, selamat siang. Pak Rufus ya? Iya. Okay. Pak Paskalis, saya dari tadi itu terharu, senang atas itu. Saya fokus pada Miriam ini. Ya, tadi disebutkan dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10 itu Miriam itu adiknya Musa. Kakaknya. Kakaknya. Nah, maaf. Nah, Pak Paskalis menceritakan, menggiring emosi saya masuk ke dalam figur Miriam ini terhadap Allah itu sendiri campur tangan. Dan Miriam ini masuk memuji dan yakin bahwa bukan Miriam yang melakukan itu, tetapi Allah. Dia menggiring, sehingga saya fokus ke situ. Allah ini berperan dalam hidupnya, perjuangannya si Miriam. Ya, itu dari saya baca Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Kemudian saya masuk lagi, membaca lagi di Keluaran 20, 21. Ya, ini Miriam ini saya baca, dia tidak punya kesalahan terhadap Allah itu sendiri. Tapi pada akhirnya saya digiring, loh, kok Miriam dipermalukan? Ya, kemudian Allah itu juga kembali menunggu 7 hari dia mengalami sakit penyakit kulit itu. Tapi Allah kok ini? Nah, kita beranjak pada Allah itu maha baik. Allah itu maha rahim kalau orang yang melakukan kesalahan, kaya akan pengampunan. Tetapi Miriam tidak punya salah kok ditimpai penyakit kulit. Kalau baca baik-baik, Miriam tidak punya kesalahan. Kenapa dia yang diberi penyakit kulit terhadap beliau? Ini kan mematikan pelayanan dia terhadap menginjili umatnya atau wanita-wanita untuk mengenal siapa di balik ini. Itulah Allah. Dia salahnya Miriam tuh begini, dia itu melawan, menantang otoritas Musa sebagai nabi. Itu sebenarnya. Dia katakan, karena dia Musa kawin dengan orang Kus, dia katakan, kamu Musa ini gimana sih? Memangnya kamu tuh nabi kamu sendiri? Saya juga loh. Jangan sok kamu. Nah, itu terjadi sebenarnya mau merebutkan kekuasaan sebagai yang punya otoritas sebagai nabi. Sebenarnya di situ ada persaingan. Maka mereka bertiga dipanggil. Kan sebetulnya mereka bertiga itu dipilih oleh Tuhan kan. Cuma Miriam sama Harun ini sedikit ada unsur iri hati kepada Musa karena menganggap kok Musa terus yang menonjol lalu sesuka-sukanya. Dia bilang nggak bisa begitu. Nah, terus di teks itu katakan Musa itu sebenarnya rendah hati, tidak bermaksud tinggi-tinggi itu, maka diluruskan oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan nggak bisa kamu seperti ini. Dia diberi dididik di situ. Dididik di situ, maka kesan kita dia kan seperti dihukum oleh Tuhan. Tapi orang Yahudi katakan tidak, justru itu mengagungkan Miriam. Karena Allah umat Israel menantikan Miriam. Sebab mereka ingat bagaimana dia waktu di Sungai Nil setia menantikan Musa. Siang, tiap pagi, tiap hari dia tunggu adiknya di situ. Karena itu 7 hari penantian itu menghargai kebaikan Miriam yang berhari-hari menantikan adiknya di Sungai Nil. Itu. Jadi kita tidak lihat sebagai yang negatif di situ, tapi suatu pujian kepada Miriam, pengakuan betapa dia berjasa
ketika menyelamatkan Musa dari sub itu, ya, dari sungai, dari laut Teberau itu. Gitu. Ya. Ya Pak Paskalis, maaf nih, Ya, mungkin silakan, saya kurang ngeh ya, maaf kurang ngeh. Itu disebut dengan nyanyian Miriam pada Mazmur 67 ditulisnya di mana ya? Maaf, saya nggak tahu. Maksudnya? Nyanyian Miriam. Pak, di Mazmur 67 tadi Pak Paskalis mengatakan itu sebagai nyanyian Miriam gitu ya. Itu Yang disebutkannya ditafsirkan di mana oleh ya? orang Yahudi itu dua Mazmur itu dijadikan satu oleh Targum lalu ditafsirkan bagaimana Miriam Oke. itu memuji Tuhan. Jadi dia gabung sama dia dari cerita itu dan dari Mazmur itu lalu digabung lalu ditunjukkan seakan-akan Miriam itu betul-betul membantu orang mengenal Tuhan, ya, memuji Tuhan, karyanya di situ. Jadi dia gabung teks itu dari apa tuh pujian Keluaran 15 digabung dengan Mazmur itu lalu diartikan. Itu penafsiran orang Yahudi yang melakukan apa yang disebut intertekstual. Jadi dua teks digabung menjadi satu lalu diberi penafsiran. Itu maksudnya. Bapak Paskalis, bagaimana Maryam itu sebelum dia melakukan peristiwa-peristiwa itu, bagaimana dia tahu bahwa itu nantinya itu adalah peristiwa Allah gitu, yang memang udah disusun, memang itu Allah bekerja gitu. Bagaimana dia tahu? Kan sebelumnya kita mau melakukan pasti ada sesuatu yang dirasakan apa, bagaimana itu Maryam. Sama juga seperti Yosafat gitu. Bagaimana gitu ya. Supaya kita belajar dari Maryam dan Yosafat itu yang keadaan seperti sekarang ini gitu ya. Kadang kita mau melakukan itu, tapi kita bagaimana ya kita tahu itu bahwa itu rencana Allah gitu. Itu pertama, ketika dia melihat peluang melakukan sesuatu, dia lakukan aja dulu. Kemudian dia refleksikan. Ketika kita lakukan suatu perbuatan baik atau mungkin kegagalan, kita refleksikan, lalu kita baru menemukan titiknya itu. Jadi pentingnya sebuah refleksi. Refleksi itulah yang membantu kita memahami, oh ini Tuhan hadir atau tidak. Cuma bedanya di situ, orang yang beriman sama tidak beriman. Peristiwanya sama, tapi yang satu merefleksikan, yang satu tidak. Ya sudah, jalan aja seperti biasa. Tapi ketika kita duduk, kita ngalami peristiwa, kita renung, Tuhan apa yang kau mau? Apa yang terjadi ini? Baru kita akan bisa lihat. Kalau tidak akan pernah lihat. Ya, itu cuma membedakan orang beriman dan tidak beriman. Yang beriman tuh melihat dalam perspektif Tuhan yang bertindak dan dia refleksikan. Dan perbedaannya nanti ada dia punya harapan, dia tidak gampang putus asa karena dia melihat kehadiran Tuhan di situ. Contoh sederhana, saya bilangkan kenapa sampai akhirnya pada titik terakhir itu Miriam yang mungkin di sudut pandang kita tidak pernah dilihat sebagai nabi. Ya kan? Nabi itu kan orang yang menubuatkan sesuatu, mewartakan sesuatu. Kok tiba-tiba Miriam itu dibilang nabiah? Nabi. Nabinya di mana? Ternyata ketika orang merefleksikan hidupnya, dia mungkin tidak pernah teriak-teriak seperti Nabi, bertobatlah. Jadi mungkin tidak pernah terjadi. Tetapi dia mampu menunjukkan kepada orang, Allah itu loh hadir di dalam tindakanmu. Allah itu loh sudah punya rencana menyiapkan Musa menjadi utusan. Apa buktinya? Dari keyakinan dia, bagaimana dia berjuang melindungi Musa. Mati-matian dia. Dia kan itu jangan pikir karena Anda enak aja. Karena untuk menjaga itu kalau ketahuan, habis dia. Seandainya tidak nasib mujur, yang datang putri Firaun, yang datang tentara, habis dia. Ya kan? Musa dihabisin, dia juga akan dihabisi karena dia menyelamatkan. Tapi itulah, akhirnya dia melihat memang Tuhan mau bimbing dia, membawa dia kepada saya. Maka dari itu ketika kalau lihat di dalam Targum ya, di dalam penafsiran orang katakan orang tidak yakin apa yang disampaikan oleh Miriam. Rupanya dikatakan Miriam mewartakan Musa itu memang orang utusan Tuhan loh. Dia adalah karya. Jadi semua itu sepertinya gagal. Orang ditakdirkan orang tidak percaya akan apa yang dinyatakan oleh Miriam.
bahwa Musa itu dipanggil untuk menjadi pembebas dari perbudakan. Karena apa? Sukacita dia langsung habis ketika apa? Ketika kematian yang menimpa semua orang Ibrani itu terjadi. Nubuatnya bahwa mereka akan diselamatkan, buktinya mereka dihabisi, tetapi lalu di Miriam itu dia tunjukkan, oh ini ada permainan di situ. Kalau Anda lihat di teks itu, coba saya tunjukkan. Tadi saya tidak tunjukkannya, saya mau tunjukkan kepada Anda. Di teksnya dibuat begini. Nah, dibuat begini. Dia seorang nabi itu gini, kemampuan dia melihat sesuatu apa yang akan terjadi. Dan tapi berdasarkan apa yang sekarang. Itulah kelebihan seorang nabi ya. Sini ya. Di dalam tradisi dia menubuatkan. Dia menubuatkan bahwa Miriam ini sebetulnya menubuatkan kelahiran Musa, dan sudah ada Musa ini nanti akan menjadi penyelamat Israel dari perbudakan. Tapi orang merasa, kau omong kosong. Karena apa? Ini tak akan terpenuhi, hanya separuh. Oh ya, Musa lahir. Tetapi kelahiran anak itu segera diimpit dengan ancaman kematian yang menimpa semua bayi Ibrani. Nggak mungkin lah. Tetapi dia tunjukkan Allah dapat menyelamatkan bangsanya melalui seorang bayi yang dibuang ke sungai Nil pada peti pandan. Ini Anda lihat permainan kata di situ di dalam teks itu. Teba, peti pandan ini, Teba ini sama dengan saya katakan tadi, Bahteranu. Persis kata yang sama dipakai. Lalu ditaruh di mana? Di tengah-tengah Teberau, Sub. Itu Laut Merah, itu Teberau. Itu sebenarnya galah pandan itu. Musa ditaruh di situ. Nah, Miriam yang terus menanti itu, penantiannya itu menjadi terjawab pertama kali ketika Musa diambil putri Firaun. Nah, dia mulai lihat. Orang nggak percaya ini jadi pembebas. Gombal. Kamu bilang Musa akan jadi pembebas. Nggak mungkin semua akan dihabisi. Tapi lihat, dia sudah, kalian ingat, Tuhan bisa selamatkan kita dari kehancuran. Ada yang akan dipakai untuk menyelamatkan. Kalian lihat Sub, Teberau. Lihat tanda-tanda kehidupan. Ada di dalam hidup kita, ada satu tanda. Tapi dia mampu melihat di balik tanda itu jauh ke belakang. Ataupun jauh ke depan. Itu ketajaman orang beriman melihat itu. Dan dia katakan, memang penantiannya mulai terasa. Oh, ada harapan. Ketika putri Firaun mengambil Musa. Nah, ini mulai tercari. Tapi kan baru separuh. Baru separuh, apalagi kemudian Musa lari ke Midian dan sebagainya. Tapi baru dia rasa, ini permainan Sub Teberau, ada Sub di sini, Teberau. Tak, dia lihat, ada korelasi. Oh, saya dulu jaga adik saya di antara Teberau. Dan saya meyakini Tuhan akan menjadikan dia penyelamat bangsa, akan dilepaskan dari Teberau ini. Kemudian dia lihat, ada laut Teberau. Di antara laut itu kami ada jalan keselamatan. Tek, dia lihat di situ. Maka inilah puncak dia melihat karya keselamatan itu. Maka ini saya katakan, dia tidak bisa tahan lagi. Dia akhirnya meyakini nubuatnya itu. Maka dia keluar di situ sebagai seorang nabiah, berteriak, ini karya Tuhan. Itu memang, saya katakan tadi, butuh ketajaman di dalam hidup kita. Ada tanda-tanda tertentu di dalam hidup. Mampu enggak kita merefleksikan tanda itu? Kadang-kadang kan ada benang merah di balik karya-karya kehidupan. Nah, benang merah itu kita bisa enggak menghubungkan? Nah, itu kan butuh refleksi. Kalau kita hanya santai, refleksi kan capek juga kan, orang duduk, merenung, meditasi, pikir apa korelasinya. Orang beriman kan perlu doanya bukan hanya jingkrak-jingkrak aja, tapi kan meditasi kan, merefleksi, sharing dengan teman. Itu akhirnya, ada kaitannya. Ada korelasinya. Nah, baru orang bisa, terima kasih Tuhan. Dulu saya marah-marah. Ternyata ini tuh. Nah, itu kan, makanya. Nah, itu terakhir baru lihat kan. Tapi karena refleksi. Karena kita lakukan refleksi di situ. Ya. Pertanyaan terakhir ya, ada dalam chat box.
Dari Pak Hengki, Pak Paskalis, apakah bisa diterangkan orang Kus, yaitu istri Musa, siapa orang Kus ini dan termasuk bangsa mana? Terima kasih. Sebetulnya orang Kus, orang di sekitar ya, itu kalau Anda baca dari apa ini 10 waktu ini sebelum Menara Babel, ya, sebelum Menara Babel itu kan mulai diceritakan tentang adanya bangsa-bangsa ya di sekitar Israel yang ada sebetulnya di Timur Tengah kuno. Ya, itu banyak sekali bangsa-bangsa yang ada di situ. Tetapi Israel prinsipnya kan gini, kita tidak bisa baca itu sebagai suatu yang historis gitu loh, yang berurutan secara kronologis. Cerita-cerita di Perjanjian Lama itu. Susahnya kan ketika kita membaca di dalam Perjanjian Lama itu ceritanya seperti berurutan, kita menjadi kacau. Misalnya di dalam Kejadian berapa ya, bab 2 kalau Anda lihat di situ, itu nanti sudah ada nama-nama bangsa yang disebutkan. Jadi ada orang Kus, kemudian sebetulnya yang paling utama itu di dalam keturunan-keturunan setelah Nuh itu, Ham dan Yafet itu. Nah, suku Ham ini, jadi kan anaknya siapa ini? Nuh ya, Sem, Ham, dan Yafet. Itu kan orang Kanaan. Nah, salah satu dari keturunan Ham itu adalah orang Kus. Satunya lagi orang Misraim, itu orang Mesir. Kemudian ada Put. Ini mereka masuk suku-suku yang dianggap sebagai musuh Israel sebetulnya Kanaan. Karena nanti Ham itu kan orang yang mempermalukan Nuh. Ya, mempermalukan Nuh karena dia lihat telanjangnya, lalu dia orang yang terkutuk. Jadi suku-suku yang ada yang dianggap keturunan Ham itu orang-orang Kanaan di situ karena keturunan kan orang Kanaan. Nah, itu dianggap di situ kurang bagus dengan relasinya dengan orang Israel. Itu yang terjadi di situ, lalu dianggap kenapa Musa kawin dengan mereka. Jadi itu bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah kuno sana itu. Daftarnya itu bisa dilihat, yang lengkap itu ada di keturunan bangsa-bangsa yang disebutkan setelah setelah Nuh keluar dari air bah. Sekitar bab 10 ya, lihat Kejadian. Nah, itu kan ada daftar bangsa-bangsa itu sebelum air bah itu. Ya, di situ Anda akan lihat daftar bangsa itu. Ya.